Jasi semua. Nejasi yaksyam. Yakshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita ketemu lagi ya untuk membahas seputar berapa hal ya, artinya tentang berkaitan tentang kartu ya. Ada 4 kartu ajaib yang sering kita gunakan ketika kita stay ataupun tinggal dan studi di Azerbaijan. Betul. Dalam hal ini konteksnya adalah kartu ini adalah kartu yang harus dimiliki bagi pelajar ataupun orang yang tinggal di Azerbaijan karena ini berkaitan dengan transaksi betul, keuangan ya. Betul, identitas diri juga kaitannya dengan apa ya, statusnya juga tinggal di Azerbaijan itu seperti apa ya. Betul. Sebelum kita mulai mungkin akan menyampaikan sedikit insight terkait Azerbaijan terkini. Ini adalah bulan Juni, awal bulan Juni. Musim panas itu akan masuk pada tanggal 21 Juli, sehingga ini di ujung musim semi. Tapi ada hal ataupun terkait dengan waktu yang sangat kami rasakan berbeda gitu ya, pergerakan waktunya. Sebagai informasi, untuk subuh ya, saat ini sekitar jam 3 subuh. Jam 3 subuh itu dimulai jam 3 yang biasanya ketika kami sampai kemarin itu di bulan sampai jam November awal itu pada jam setengah 7 pagi ya. Itu subuh. Betul. Sekarang subuhnya jam 3 gitu. Jadi matahari terbit itu mungkin sekitar jam 7-an atau setengah 8. Betul. Sedangkan untuk sholat paling malam gitu ya, ibadah yang paling malam, sholat isya lah gitu. Di awal biasanya itu sekitar jam setengah 7 gitu ya. Kemarin sekarang jam 10 malam. Nah, perubahan rotasi waktu ini juga yang membuat kami awalnya kesulitan sekali untuk menyesuaikan gitu kondisi badan, cukupan waktu tidur dan lain sebagainya. Tapi itulah hal yang menarik ketika kita tinggal di negara 4 musim. Ternyata itu sangat berpengaruh juga pada cuaca. Ketika di Indonesia itu normal saja, mau musim panas, musim hujan gitu ya, tidak ada begitu mencolok. Ternyata di sini lumayan gitu ya. Iya. Jadi kita berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya, dari jam, waktu ya. Kalaupun subuh jam 3 ya berarti isanya saja jam 10 malam. Ya, jam 10 malam. Tapi ya masih ini juga dibilang bersyukur juga karena ini kalau di Kazakhstan ternyata teman kemarin bilang itu jam 11 ya. Betul. Isanya dan jam 2 itu sudah subuh. Nah, bayangkan berarti banyak sekali waktu yang siangnya ya, waktu siang itu. Jadi dan suasana pun kalau di bulan ini beberapa hari ini kita jam setengah 8 itu masih terang di luar. Masih terang layaknya jam 5 sore. Jam 5 sore di Indonesia ya. Jadi itulah menarik teman-teman ketika kita tinggal di negara yang baru gitu. Selain kita belajar tentang budaya akademik mereka, tetapi banyak hal terkait dengan misalnya kebudayaan, adopsi terkait dengan cuaca, kemudian lingkungan dan juga lain sebagainya gitu ya. Baik, kita selanjutnya kita fokus saja ya ke 4 kartu ajaib itu. Oke, yang pertama adalah TRP ya. TRP ini adalah Temporary Resident Permit atau surat atau KTP lah bahasanya itu ya, surat tanda izin tinggal kita di sini. Ya, kadang-kadang juga disebut sebagai green card ya, atau kartu hijau. Ya memang warnanya warna hijau ya. Jadi itu berisi data kita di situ dan alamat ya, biasanya alamat tempat kita tinggal. Maka yang pertama mungkin apa persyaratannya ketika kita... Betul, apa yang harus dipersiapkan ketika kita ingin mendapat TRP ini, karena TRP ini adalah kartu awal kartu perdana yang harus kita miliki sebelum membuka kartu-kartu yang lain maksudnya gitu ya, sebagai legalitas kita menjadi bagian daripada Azerbaijan. Ya, warga negara ya. Betul. Warga negara yang artinya warga negara asing atau warga negara yang memang benar tinggal di sini. Ya. Oke, jadi TRP ini, tapi sebelum TRP ini kita ya sebelum masuk ya berarti karena kita sebagai wardi dari beasiswa, maka kita sudah difasilitasi ya, jadi free. Kita cuma ada surat pengantar dari Kementerian Imigrasi di sini sehingga bisa kita free. Nah, salah satu persyaratannya itu tadi adalah visa ya. Visa itu kan berlaku paling tidak 1 bulan. Ya, 1 bulan kita ya di sini. Nah, sampai itu habis harus mau tidak mau sesegera mungkin ya kita
mengurus yang namanya green card tadi atau TRP ya. Kalau tidak nanti ada denda. Ya, ada istilah penalti ya bahasanya. Penaltinya mungkin sekitar 400 manat atau 4 jutaan ya satu orang ya. Oke, jadi syaratnya yang pertama adalah green card ini adalah paspor. Tentu selain visa tadi kita punya paspor ya. Nah, jadi kita membawa paspor pasti, kalau udah keluar negeri pasti udah punya yang namanya paspor itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah surat keterangan dari kampus bahwa kita itu students. Ya. Nah, ini kebetulan karena kami ini adalah wardi yang harus tinggalnya di luar kampus, di luar dormitory, maka surat keterangan itu memang tidak diberikan. Ya, diberikan ke kami langsung secara pribadi. Ya. Kalau yang di dormitory ya tinggal koordinasi, tinggal diberikan langsung ke wardi yang tinggal di dormitory melalui ini international office. Ya, international office. Oke. Nah, terus apalagi syaratnya, karena kita punya anggota keluarga ya, maka kita juga harus menyiapkan akta kelahiran anak ya, ataupun kalaupun istri ataupun suaminya nanti tidak sebagai wardi juga harus disiapkan juga mungkin, tapi fokusnya ini ke anak, akta kelahiran, karena itu membuktikan bahwa wardi ataupun orang yang ini punya anak atas nama ini, kan di akta kelahiran biasanya tercantum nama orang tuanya gitu. Dan syaratnya juga akta kelahiran tadi kita harus translate atau notarize ya, dinotariskan di namanya kantor ya. Untuk perlu di awal juga kita ketahui bahwa TRP atau green card ini harus kita ajukan lewat yang namanya, kalau di Palembang namanya mall pelayanan terpadu ya, atau pelayanan terpadu lah, yang kita sebut sebagai Asanidmed ya. Asanidmed ini adalah ibaratnya kantor pelayanan terpadunya untuk di Azerbaijan ya. Jadi itu bisa juga. Pertanyaannya bagaimana kita mentranslate bahasa Inggris tadi ya, rata-rata akte kelahiran itu memang sudah ditranslate sih, tapi ya kami harus tetap apostilnya di Kemenhumkam ya. Nah, itu juga menjadi bagian untuk persyaratannya sehingga itu bisa ditranslate ke Azerbaijan ya, bahasa Azerbaijan. Oke. Selanjutnya apalagi dokumen yang perlu disiapkan untuk menerbitkan yang namanya TRP itu adalah kupcha. Kupcha itu dalam bahasa dokumen kepemilikan ya, dalam bahasa Azerbaijan kupcha itu adalah sertifikat rumah lah, dokumen kepemilikan rumah. Nah, dan ini harus diminta kepada orang yang landlord lah istilahnya, owner rumah itu sendiri atau apartemen yang kita sewa. Nah, ini ya itu tadi seperti yang kita jelaskan ya waktu sebelumnya, di bagian apartemen itu ada yang mau ada yang enggak. Nah, jadi disesuaikan saja, ataupun harus kita sewa jasa atau gimana. Seperti itu. Kupcha ya, jadi itu kupcha. Terus kalau yang wardinya belum berkeluarga ya, maka salah satunya saja penerima, maka harus menyiapkan yang namanya akta nikah. Akta nikah itu sudah ditranslate ke penerjemah tersumpah, terus diapostil ya. Itu juga dilampirkan bahwa itu menerangkan nanti di status aplikasinya itu adalah member of family, jadi ya anggota keluarga ya. Selain itu kita juga menyiapkan surat kesehatan ya, surat kesehatan yang diterbitkan diambil di Azerbaijan ketika kita sampai nanti ya, istilahnya medical check up-nya ya. Itu kemarin kita kurang lebih biayanya MCU itu medical check up itu sekitar 76 manat. Ada yang 70, ada yang 76 manat khusus di international medical check up lah yang ada di sini. Bisa di searching di map ya. Oke. Terus pertanyaannya bagaimana biayanya? Biayanya itu untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa itu sekitar 60 manat. Ya, proses pembuatan TRP-nya itu. Nanti setelah sudah jadi kita serah terima dan kita berikan uangnya ya sekitar 60 manat. Tapi kalau bagaimana dengan orang yang statusnya bukan mahasiswa ya, anggota kelas keluarga saja ya, kalau kami 60 manat. Nah, kalau anak-anak itu yang bukan wardi ya, anggota keluarga, dia sekitar 100
100 manat sampai 120 ya, bukan 100 ya kalau nggak salah. Ya. Kurang lebih segitu, 100 manat. Betul. Dan jangan lupa ini, untuk membuktikan KUPCA itu kita harus juga membawa yang namanya pemilik, ya, owner tadi, landlordnya ya, untuk memastikan ya, telepon terus tanda tangan di situ sebagai pernyataan bahwa kita itu memang menyewa lah di situ. Apa betulnya jaminan ya? Ya. Jaminan ya. Terus nah ini perlu kita pastikan bahwa kita memiliki nomor telepon lokal Azerbaijan. Ya, jadi pertama kan itu sebelum TRP keluar, paling tidak kita sudah meregistrasi diri kita untuk sampai dengan sudah sampai di sini yang 1 bulan itu tadi ya. Nah, jadi kita butuh yang namanya nomor telepon lokal. Ya, di sini banyak pilihan, ada Baxel, ada Azercell ya. Seperti itu. Dan juga dia ada semacam Telkomsel aplikasi. Nah, dia ada Azercell aplikasinya juga, itu bisa di-download, jadi kita bisa memantau bagaimana apa istilahnya isi pulsa dan sebagainya di situ. Betul. Untuk proses pembuatan TRP ini juga layaknya seperti KTP, dia punya durasi masa expired kartu. Untuk sementara karena kita baru pendatang, jadi kita hanya diberikan TRP yang masa hidupnya itu hanya 1 tahun. Nah, 1 tahun kemudian akan dikoreksi apakah kita ada masalah atau tidak, lalu baru bisa pengajuan ulang lagi izin tinggal, dan itu baru bisa 2 tahun berikutnya gitu. Tapi untuk pertama rata-rata hanya diberikan 1 tahun kesempatan, lalu kita di-upgrade lagi. Ya, karena itu berdasarkan surat keterangan juga dari kampus bahwa kita itu memang tahun pertama artinya kan. Betul. Dan lain sebagainya. Ya, kita pun di kartu student card-nya juga belum keluar, artinya seperti itu. Betul. Nah, untuk proses pembelian nomor telepon tadi ataupun SIM card di sini, bagi kita orang asing yang tidak punya KTP kan layaknya seperti kartu, dia kan diregister dulu gitu ya. Nah, karena kita belum ada TRP tetapi kita sudah harus punya kartu, maka siapkan paspor. Paspor itu digunakan sebagai kita membeli kartu kayak dibelinya di counter seperti itu gitu ya. Biasanya di counter itu udah di kaca pintunya udah tertera itu berapa harganya ya. Iya, betul, segala macam. Itu untuk kartu yang pertama, TRP, adanya kartu izin tinggal atau sebagai tiket apakah kita boleh masuk atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah student card. Iya, student card. Kartu mahasiswa. Nah, karena kami di sini statusnya mahasiswa, maka kartu mahasiswa itu kami anggap penting gitu. Nah, proses pembuatan kartu mahasiswa ini tentunya membutuhkan waktu paling tidak sekitar 2 bulan gitu, 2 bulan bahkan 3 bulan kalau kemarin itu ya gitu. Setelah TRP jadi gitu, yang juga membutuhkan waktu sekitar 1 bulan atau 3 minggu, kita mendapat kartu itu lalu kita serahkan kepada bagian international office. Nah, international office lah nanti memproses, meregister data-data kita, izin tinggal, dokumen-dokumen penunjang lainnya gitu untuk dibuatkan student card. Yang mana student card itu dia sudah terintegrasi antara kartu identitas diri dengan bank di mana uang stipend kita masuk gitu. Nah, kali ini pada saat ini bank yang ditunjuk sebagai pihak sendingnya yaitu Birbank. Atau Capital Bank. Capital Bank nama banknya. Nah, nama produk keuangannya namanya Birbank gitu. Jadi dia sudah Bir itu artinya satu ya. Betul. Kartu itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk masuk ketika di kampus. Di gate-nya kita harus tap dulu di gerbang, nanti baru bisa masuk ya. Jadi itu ketika kita ingin masuk di beberapa kampus yang ada di Baku, itu menggunakan student card. Jadi kita tap ya, kita baru bisa masuk. Betul. Tapi sebelumnya kita cuma dikasih secari kertas dan dilampirkan dengan paspor tadi ya, baru bisa masuk. Dan kita harus menelpon orang yang dari international student. Itu ketika kartunya belum jadi gitu ya, masih batas surat keterangan sementara gitu. Dan untuk desainnya sendiri itu berbeda-beda. Kalau yang saya tampilkan ini adalah contoh salah satu kartu UNED gitu ya, Universitas Ekonomi gitu. Sedangkan untuk Baku State University sendiri punya kami itu berbeda desainnya.
Tapi rata-rata mereka sudah terintegrasi. Layaknya juga di Indonesia kan seperti itu gitu ya. ID card, student card includes dengan banknya gitu dan lain. Dan satpam itu menunggu di gerbang ya, artinya kalau kita nggak bisa masuk ya berarti ya kita harus menelpon international student officer-nya ya. Betul. Jadi kalau untuk di kampus kita itu ketat sekali rasanya ya. Untuk masuk itu bukan security-nya saja, itu penjaganya saja itu bisa sampai 3 atau 4 orang yang memastikan bahwasanya kita mempunyai kartu untuk bisa akses masuk. Iya. Betul. Tapi kalau udah lama mungkin sudah kenal jadi kadang-kadang kita nggak perlu ngetap lagi, dia yang ngetapin langsung masuk. Karena biasanya di bagian sudut kiri atau paling kanan itu ada yang berdiri sambil mengetap itu. Jadi ketika kita pertanyaannya mungkin nanti kalau anak-anak misalnya masuk ke kampus itu ya di bagian paling kiri pojok yang ada petugasnya atau yang paling kanan pojok ya. Untuk sejauh ini kalau anak-anak awal-awalnya dulu sempat takut gitu ya, apakah anak-anak boleh masuk tidak ke lingkungan kampus, tapi akhirnya kami coba saat itu dan mereka melihat bahwa dua-duanya ini adalah mahasiswa, so anak 3 ini mau ditinggal di mana kalau di luar gitu, siapa yang mau jaga gitu. Akhirnya dipersilakan masuk. Untuk tahap pertama kami masih membawa anak kan saat itu penyesuaian ya. Jadi boleh masuk kalau anak-anak di kampus kami di Baku State University gitu ya. Oke, student card ya. Kalau syaratnya itu mungkin ya pastinya kita dari mana persyaratan untuk itu? Ya kita berkomunikasi terus dengan international office, international student officer-nya ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga ya, berarti ini kartu yang ketiga itu Birbank. Kartu bank maksudnya. Nah, Birbank itu ya kartu bank. Ya kebetulan kemarin kita ada semacam surat rekomendasi lah dari international student ya, untuk membuat Birbank itu supaya yang keluarnya itu adalah student plus atau TLB plus ya, jadi itu terintegrasi. Tapi di sisi lain kami juga mau membuat satu kartu ya. Betul. Untuk keperluan ini, keperluan yang lainnya yang tidak difokuskan di satu kartu saja ya. Artinya jika teman-teman sudah merasa cukup kartu ataupun kartu bank itu ATM-nya hanya cukup di student card, tidak masalah gitu. Tetapi ketika teman-teman butuh kartu tambahan misalnya, kita bisa mendaftar sendiri layaknya kalau kita mau mendaftar akun umum. Nah, boleh-boleh saja gitu ya. Pilihan banknya ada banyak di sini. Ada namanya Capital Bank, ada namanya Baku Bank gitu ya, ada namanya ABB ya, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata jumlah password atau PIN-nya itu di sini 4 ya. Gitu ya. Jadi ya perlu dibahas ini untuk masuk soal bank. Dan lain sebagainya gitu ya. Dibutuhkan. Nah, tapi contohnya yang menarik di sini tidak ada yang namanya buku tabungan. Semuanya itu pakai e-statement namanya. Betul. Jadi kita hanya electronic statement di dalam ATM itu. Betul. Jadi kita hanya mendapat ATM-nya saja. Tidak ada sama sekali buku tabungan yang menariknya di sini gitu. Terus ya syarat-syarat membuat Birbank tadi mungkin di luar dari student card tadi. Yang pertama kita harus Indonesia itu ya pertama kita menyiapkan paspor ya. Sudah paspor berarti setelah itu NPWP. Nah, NPWP ini kadang-kadang kita lupa ya, tapi itu perlu untuk dibawa ke sini karena kayaknya itu sebagai persyaratan dari Bank Indonesia ya. Bank Indonesia untuk kaitannya dengan transaksi keuangan ya. Ya, perjalanan keuangan, transaksi keuangan itu apakah bagus atau tidak itu tergantung dengan NPWP itu tadi ya. Selain paspor berarti tadi TRP ya, kalau TRP-nya udah jadi ya. Betul. TRP-nya udah jadi, NPWP, terus nomor telepon lokal penting ya. Betul. Artinya ini berkaitan ketika kita membuat aplikasi, nanti ada aplikasi juga kayak banking ya bahasanya, bankingnya ya. Jadi
Jadi itu harus di nomor telepon mah pasti akan ini gitu ya nanti. Itu NPWP yang penting tadi NPWP. Jadi walaupun status kalian di Indonesia misalnya sudah bekerja atau belum bekerja karena fresh graduate, bikin saja NPWP karena di sini NPWP penting ternyata masuk dalam register administrasi keuangan di sini gitu ya, dipersiapkan. Oke, itu untuk Birbank ataupun bukan Birbank, kartu ATM tambahan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah Baki Card ya. Ini sekilas Baki Card yang ada ya. Plus kartu kereta. Ya, Baki Card ini adalah satu kartu yang bisa mengakses bus ya, dan mengakses yang namanya metro ya, metro ataupun kereta bawah tanah ya. Jadi terus bagaimana kita mendapatkan kartu ini kira-kira? Ya, kita harus ke stasiun atau metro yang terdekat. Kalau di Baku State University itu tinggal turun aja ke bawah, keluar dari gerbang ya, langsung turun ke bawah, ada mesinnya. Ya, harganya kurang lebih sekitar untuk perdana kita butuh 5 manat. 5 manat aja. Masukkan 5 manat, nanti 3 manat untuk 3 manat, kartu, ya. 2 manat untuk atau terbalik ya, sekitar itulah ya, gitu ya. 2 manatnya untuk ini. Jadi sekitar 5 manat terus kita dapat kartu ini. Nah, kartu ini kita gunakan bisa untuk ke bus tadi ya, dengan harga 0,50 kepi ya namanya, sen kalau dalam dolar itu ya, sen. 0,50 itu ya kurang lebih sekitar 4.500 rupiah atau ya. setengah manat ya, setengah manat. Jadi kita bisa menggunakan kartu itu dengan tap juga ya. Kalau di train ataupun kartu bawah tanah itu kereta bawah tanah itu dia ngetap di semacam gate-nya, ada ya gate-nya itu, tinggal kita nanti masuk ke bawah tanah untuk kaitannya dengan ini ya, tergantung dengan stasiunnya. Ada yang jauh ke bawah dia itu ya, tangganya turun ke bawah itu memang benar-benar di bawah ya. Dan Baki Card ini ya juga berguna untuk ya, yang intinya transportasi yang terpadu lah untuk di Baku ini. Tapi ketika kita ke Sumkait masih manual ya. Jadi di Baku ini kalau di daerah mungkin agak pinggiran ada yang masih menggunakan uang manual sekitar 50 kepi. Jadi harus disiapkan. Nah, untuk anak-anak, untuk ini kebetulan kami itu 5 orang ini yang ngetap itu cuma paling tidak 3 anak. Karena usia di bawah 6 tahun atau itu yang masih tingginya enggak terlalu tinggi itu dianggap tidak bayar. Jadi itu tadi seperti yang saya bilang di gate-nya Baku State University itu ada yang paling pojok, itu biasanya ada yang tukang ngetap, tugasnya yang berdiri ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja. Artinya kalau anak-anak diminta untuk ke bagian paling kanan atau paling kiri yang ada di untuk naik itu. Tapi kalau di bus kan dibuka dia, jadi tinggal masuk atau naik aja, disesuaikan dengan orang tuanya ya. Betul. Kemudian selain Baki Card, Baki Card ini artinya limit untuk, kan kita harus saldo, dia punya sisa saldo gitu ya. Misalnya dari 5 manat yang kita gunakan untuk membeli kartu pertama sekali, itu 3 manat untuk harga kartunya, 2 manat itu untuk saldonya. Ketika habis maka kita bisa menambah saldo lagi gitu. Itu ATM mesin kecilnya itu tersebar di mana-mana, jadi kita bisa langsung insert uang mau berapapun. Misalnya paling kecil pun 1 manat, 2 manat, sampai dia misalnya 10 manat sampai 20 manat itu boleh untuk deposit gitu ya. Nah, tapi itu tadi Baki Card ini hanya bisa digunakan untuk kereta dan juga metro atau bis gitu ya, kereta dan juga bis. Kereta artinya kereta bawah tanah. Tapi di Azerbaijan ini dia punya 2, di Baku ada kereta bawah tanah, satu lagi ada kereta atas yang memang di atas tanah gitu. Nah, kereta atas ini dia rute pelayanannya biasanya yang keluar kota. Ada yang di dalam kota, tapi jarang digunakan. Bukan jarang ya, kami saja belum pernah menggunakannya untuk rute dalam kota, karena kebanyakan di bawah kalau rute dalam kota gitu ya. Tapi lebih pada rutenya luar kota, misalnya
dari Kota Baku ke arah Sungkait, ke arah Ganja, Kubah dan lain sebagainya, yang jarak tempuhnya itu bisa 1 jam 30 menit misalnya, atau juga yang sampai 4 jam gitu. Nah, kartunya berbeda. Kartunya ADY gitu ya, khusus Azerbaijan. Dompet. Ya, kalau kita ADY itu KAI. Iya, seperti KAI lah gitu. Indonesia. Nah, itu kartunya berbeda lagi. Nah, letak stasiun ini ada di Metro 28 Mei atau Irmi Sekismai dalam bahasa ininya gitu dia ya. Di belakang, tepat di belakang stasiun Metro 28 Mei 28 gitu Mei ya. Jadi di 28 tangga ya. 28 Mei ini dia artinya ada pertemuan antara metro yang di bawah tanah, yang dia aksesnya bisa kemana-mana, ada sekitar 40 apa gitu ya stasiun di bawah itu, ada juga yang di atas yang khusus untuk keluar kota gitu. Dan kereta ini dari sini juga itu bisa sampai negara tetangga ke Georgia, itu bisa menggunakan kereta atas ini gitu ya. Betul. Untuk harganya kalau keluar kota itu misalnya Sungkait kemarin ya jaraknya yang sekitar kurang 1 jam gitu ya, itu 1,2 manat saja gitu. Tapi itu tadi, ini bisa dibeli atau tidak tergantung mau kebutuhan keluar kota gitu ya. Tapi kalau yang Baki Card itu sepertinya harus dimiliki. Betul. Awal-awal karena kami belum tahu rute, kami kemana-mana itu naik angkutan online, taksi online. Tapi lama-lama mahal ya. mahal. Akhirnya kita tinggal di luar. Betul. Akhirnya pakai transportasi umum saja gitu. Dan ini dia sangat akurat menggunakan Google Map. Jadi misalnya kita dari rumah mau ke KBRI lah. KBRI betul. Setting saja alamat, kemudian tempat tujuan di Google Map itu langsung dipetakan naik metro atau tidak, misalnya naik bis nomor berapa, itu akurat. Jadi bagi kita orang baru cukup berpatokan pada Google Map gitu, dia langsung mengarahkan kemana, akurat sekali. Jadi gampang kalau di sini, gitu ya. Ya, jadi angkanya itu menentukan jurusannya apa. Iya, nomor bis gitu ya. Kalau apa tadi kereta api metro tadi, metro bawah tanah itu dia ada semacam line-nya ya. Betul. Jalurnya itu ada yang parpol itu ungu ya. Tapi yang sering kita gunakan itu biasanya yang hijau. Green line. Green line itu ya arah ke Haji Aslanov atau Korogulu ya terakhirnya. Dan Darnagul. Ya. Darnagul artinya ada yang satu rutenya paling ujung itu Haji Aslanov ke arah bandara ya. Bandara betul, ke arah bandara paling ujung sampai yang ujung sekali ke Darnagul gitu. Darnagul. Itu green line ya untuk jalur hijau. Betul. Kalau parpol mungkin beda ya. Sedikit sekali rutenya. Parpol itu mungkin arahnya ke Avtogazal terus ke stasiun bis internasional Avtogazal itu ke arah situ. Kemudian ada lagi jalur red line. Red line itu ke Bakmil atau ke Icahirisiher ya. Betul, Old Town ataupun Kota Tua. Icahirisiher itu Kota Tua. Betul. Tapi itu tadi masing-masing itu bisanya transit ataupun transfer ya dengan satu kali bayar itu tadi 50,5 manat tadi ya. Kita bisa langsung bayar. Betul. Kita masuk situ berarti kita tinggal mau ke jalur yang mana. Betul. Tapi dia ada persimpangan-persimpangannya. Ketika di 28 Mei itu banyak persimpangannya, bisa ke jalur merah bisa. Betul. Ya. Tapi kalau untuk ke jalur ke Avtogazal itu harus di Memar Acemi ya. Memar Acemi itu. Jadi ibaratnya kita ingin memetakan ke tempat tujuan yang dimana di Google Map itu keluar, kita harus connecting. Pertama kita naik metro ataupun kereta bawah tanah, kemudian di connecting dengan bis. Ada juga seperti itu, berarti kita ada dua kali pembayaran. Pertama yang keretanya, lalu kita naik ke atas ke bisnya gitu. Tapi kalau transportasinya hanya mengarahkan kita hanya penggunaan satu saja, kereta atau bis saja, sejauh mau ditransfer ke metro-metro yang lain itu tetap satu kali bayar, gitu ya. Jadi kalau taksi online di sini ada Bolt, dan satu lagi Yango. Sebenarnya ada Maxim ya. Ada Maxim. Betul, tapi yang lazim itu Yango dan Bolt gitu ya. Iya, Bolt ya. Satu lagi mungkin untuk delivery foodnya itu Wolt sama
Yango kalau nggak salah ya. Betul. Ya, jadi itu sekitar kurang lebih 4 kartu ajaib yang mungkin harus, ya bukan mungkin lagi, kita harus miliki ketika kita stay atau tinggal di Azerbaijan ya, baik sebagai warga negara di sini misalnya ataupun juga pelajar ya, studi di sini. Cukup ya, jangan lupa ya like, subscribe, and komen di bawah, dan komen ketika apa yang mungkin perlu dibutuhkan lagi yang kaitannya dengan sharing-sharing kita di channel ini, sehingga kita memiliki manfaat untuk ya para audiens semua ya. Oke. Mungkin itu kita akhiri ya. Coksol halali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.